Selamat datang di media pembelajaran Matematika Peminatan, kelas 11. Materi, lingkaran bagian yang keempat. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat belajar kan? Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Yuk, langsung aja. Hari ini kita akan mempelajari kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Yang pertama dulu ya, kedudukan titik terhadap lingkaran. Perhatikan lingkaran berikut ini. Di sini terdapat lingkaran yang berpusat di titik O. Kemudian ada titik-titik lain yang tersebar, titik A, B, dan C. Dari gambar, bisa kita lihat ada 3 jenis kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di titik O, yaitu yang pertama, di dalam lingkaran. Titik yang di dalam lingkaran adalah titik C. Kemudian yang kedua, pada lingkaran. Yang dimaksudkan pada lingkaran ya ada di lingkarannya, di kelilingnya. Nih, titik A berada pada lingkaran O. Dan yang ketiga, di luar lingkaran. Seperti titik B ini berada di luar lingkaran O, tidak berada di areanya lingkaran O. Itu namanya di luar. Oke, sudah jelas? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan materi berikut. Suatu titik X1, Y1 berada di dalam lingkaran jika perhatikan ketiganya ya. Jika kita substitusikan X1, Y1 ke persamaan lingkaran, diperoleh tanda kurang dari. Semua persamaan lingkaran kita substitusi dengan titik X1, Y1 diperoleh tanda kurang dari. Maka titik tersebut berada di dalam lingkaran. Oke, kemungkinan yang kedua. Suatu titik X1, Y1 berada pada lingkaran jika kita substitusikan titik tersebut X1, Y1 ke persamaan diperoleh tanda sama dengan. Jika kita peroleh tanda sama dengan, bisa disimpulkan titik tersebut berada pada lingkaran tersebut. Oke, kemungkinan yang ketiga, titik X1, Y1 berada di luar lingkaran jika kita substitusikan titiknya diperoleh tanda lebih dari. Agar pemahaman kalian lebih mantap, mari kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1. Tentukan kedudukan titik K min 2,3 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6. Yuk kita langsung jawab. Nah, sesuai materi tadi, titik K min 2,3 ini adalah X1, Y1. Sekarang kita akan substitusikan langsung ke persamaan lingkaran L ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6. Oke, kita langsung ganti ya. X-nya diganti dengan min 2. Min 2 kuadrat ditambah Y-nya diganti dengan 3. 3 kuadrat. Kita belum tahu tandanya, tulis titik-titik dulu boleh. Terus tulis 6. Oke, kita lanjutkan menghitung dulu ya. Min 2 kuadrat. Ya, 4. Ditambah
3 kuadrat. 9. Titik-titik 6. 4 ditambah 9. 13. Titik-titik 6. Nah, sekarang kalian tahu tanda apa yang harus diisi di sana? Apakah kurang dari, sama dengan, atau lebih dari? Tandanya ya lebih dari. Karena tandanya lebih dari, maka bisa kita simpulkan ini di luar. Jadi, titik K min 2,3 berada di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6. Bagaimana? Mudah kan? Oke, coba kita lihat soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan kedudukan titik R 1,-2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Mari kita jawab langsung ya. Sama seperti tadi, titiknya adalah R 1,-2. Ini adalah X1, Y1. Sekarang kita akan substitusikan langsung ke persamaan lingkarannya. Di mana persamaan lingkaran L adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Langsung ya, kita ganti X dan Y-nya dengan X1 sama Y1. X di sini diganti dengan 1 kuadrat tambah Y-nya diganti dengan min 2 kuadrat dikurang 4, X-nya diganti 1, dikurang 2, Y-nya diganti min 2, dikurang 5, titik-titik 0. Sekarang kita hitung ya. 1 kuadrat, ya 1. Ditambah min 2 kuadrat, 4. Min 4 dikali 1. Min 4. Min 2 dikali min 2. Ya, plus 4. Kemudian di sini min 5. Titik-titik 0. Oke, sekarang kita hitung lagi. 1 ditambah 4. 5. Dikurang 4. 1. Tambah 4. 5. Dikurang 5. 0. 0, titik-titik 0. Tandanya apa? Ya, sama dengan. Jika tandanya sama dengan, berarti titiknya ya pada L. Jadi, bisa kita simpulkan titik R 1,-2 berada pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dimengerti kan caranya? Ya, hanya tinggal mensubstitusikan nilai X1 dan Y1 ke persamaan lingkaran. Setelah itu, kalian lihat tanda apa yang diperoleh. Jika kurang dari, titik berada di dalam lingkaran. Jika sama dengan, titik berada pada lingkaran. Dan jika lebih dari, titik berada di luar lingkaran. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi yang kedua. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, perhatikan dulu lingkaran berikut ini. Di sini ada lingkaran yang berpusat di titik O. Kemudian ada 3 garis, K, L, dan M. Perhatikan perbedaan ketiganya ya. Nah, dari gambar bisa kita lihat ada 3 jenis kedudukan garis terhadap lingkaran, yaitu yang pertama, garis memotong lingkaran pada 2 titik, yang garis L. Di sini garis L memotong di titik A dan titik C.
Kemudian, kedudukan yang kedua, menyinggung lingkaran. Menyinggung lingkaran, yaitu garis K. Garis K menyinggung lingkaran O di titik B. Menyinggungnya di satu titik ya. Dan kedudukan yang ketiga adalah tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran, yaitu garis M. Karena garis M berada di luar lingkaran O. Untuk lebih jelasnya, simak materi berikut ya. Untuk mengetahui kedudukan suatu garis terhadap sebuah lingkaran, dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan persamaan garis tersebut ke persamaan lingkaran, sehingga diperoleh persamaan kuadrat seperti AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, atau AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini tergantung apa yang kalian substitusikan ke persamaan lingkaran. Nah, dari persamaan kuadrat tersebut, kita hitung nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. A, B, C-nya diperoleh dari koefisien dan konstanta di persamaan kuadrat. Jika kalian mendapatkan nilai diskriminannya kurang dari 0, maka garis tersebut tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Kemungkinan yang kedua, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran tersebut. Dan kemungkinan yang ketiga, nilai diskriminannya lebih dari 0, maka bisa dipastikan garis tersebut memotong lingkaran di dua titik. Sekarang, untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak contoh-contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. Tentukan kedudukan garis K dengan persamaan 2X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran L X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Mari kita jawab langsung ya. Sesuai materi tadi, kita akan mensubstitusikan persamaan garis K ke persamaan lingkaran L. Tetapi, sederhanakan dulu persamaan garis K. Garis K persamaannya adalah 2X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Maksudnya disederhanakan adalah kalian ubah atau kalian bentuk menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Coba perhatikan dulu persamaannya. Yang memungkinkan di sini adalah Y sama dengan. Kenapa? Koefisien Y-nya itu 1. Walaupun di sini masih min 1 ya, tapi kita bisa kalikan min nanti. Kita bentuk dulu ya. Min Y sama dengan, pindah ruaskan yang lain. Min 2X ditambah 1. 0 di sini habis ya. Nah, di sini kan min Y. Yang kita perlukan adalah Y. Kita kalikan semua dengan min 1. Y sama dengan 2X min 1. Setelah kita dapatkan persamaan yang bentuknya seperti ini, barulah kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran tadi adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Bagian Y-nya di sini kita ganti dengan 2X min 1 sekarang. X kuadratnya kita tetapkan 2X min 1 kuadrat sama dengan 4. Mari kita lanjutkan. Di sini tetap ya, X kuadrat tambah. Masih ingatkah kalian mengkuadratkan bentuk ini? Sudah pernah saya kasih tahu loh caranya. Ya, pertama, kuadratkan yang bagian depan dulu. 2X dikuadratkan. Ya, 4X kuadrat. Kemudian, 2X dikali min 1. Min 2X.
Ingat mengalihkan dengan 2. Jadinya min 4x. Dan kemudian min 1 dikuadratkan. Jadinya plus 1. Sama dengan 4. Kita kumpulkan, kalau misalkan ada yang bisa dijumlahkan, jumlahkan. Jika tidak, dibiarkan saja. Bagian x kuadrat, ini sama ya, berarti bisa dijumlahkan. Di sini 1 ditambah 4x kuadrat. Berapa? Ya, 5x kuadrat. Kemudian, min 4x. Ini sendirian, berarti dibiarkan saja. Min 4x. Dan selanjutnya, ini plus 1. 4 harus kita pindah ruaskan, agar sama dengan 0 di sini. 4 pindah ruas menjadi min 4. 1 dikurang 4? Ya, min 3. Sama dengan 0. Ini baru terbentuk persamaan kuadrat 5x kuadrat dikurang 4x dikurang 3. Ini yang akan kita cari nilai diskriminannya. Mari kita lanjutkan di belakang ya. Sebelum mencari diskriminannya, mari kita tentukan berapa A, B, dan C-nya. A itu adalah koefisien dari x kuadrat atau y kuadrat. Karena di sini persamaannya x kuadrat, maka koefisien dari x kuadrat. Berapa? 5. A-nya 5, kemudian B-nya. B itu adalah koefisien dari x. Ya, min 4. Dan terakhir, C adalah konstanta. Berapa di sini? Min 3. Setelah kalian menentukan berapa nilai A, B, dan C-nya, barulah kita bisa cari berapa diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B kita ganti dengan min 4. Min 4 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya adalah 5. Kemudian C-nya min 3. Sekarang kita hitung ya. Min 4 dikuadratkan 16. Kemudian min 4 dikalikan 5. Min 20 dikalikan min 3. Min kali min jadi plus 20 dikali 3 ya 60. Berapa hasilnya? 16 ditambah 60 76. Ternyata diperoleh nilai diskriminan 76. Apakah 76 ini lebih dari 0? Sama dengan 0 atau kurang dari 0? Ya, 76 ini lebih dari 0, lebih besar dari 0. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan sekarang ya. Apa kesimpulannya? Ya, karena diskriminannya sama dengan 76, di mana 76 itu adalah lebih besar dari 0, sehingga dapat disimpulkan garis K memotong lingkaran L di 2 titik. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, mari kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan kedudukan garis H dengan persamaan X dikurang 2Y sama dengan 3 terhadap lingkaran L. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Mari kita jawab langsung ya. Sama seperti tadi, perhatikan persamaan garis H. Garis H persamaannya X dikurang 2Y sama dengan 3. Apakah ini sudah sederhana? Apakah sudah bisa langsung disubstitusikan? Belum. Jika bentuknya seperti ini,
Yang mana yang mungkin? Apakah X sama dengan, apa Y sama dengan? Ya, lebih baik memilih X sama dengan, karena koefisiennya sudah 1. Maka min 2Y kita pindah ruaskan. Min pindah jadi plus 2Y. Di sini 3-nya tetap ya, tidak pindah ruas, maka tandanya masih plus. Sudah diperoleh pengganti X-nya sama dengan 2Y plus 3. Maka sekarang baru kita bisa substitusikan ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Mari kita langsung substitusikan ya. Berapapun ada X, berarti segitu kalian harus mensubstitusi. Di sini ada X kuadrat. Ganti X-nya 2Y plus 3 kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini terdapat min 2X. X yang ini juga disubstitusi ya. Menjadi min 2, X-nya diganti 2Y ditambah 3. Kemudian tambah 4Y. Kemudian ditambah 5 sama dengan 0. Oke, mari kita lanjutkan. Ini dikuadratkan terlebih dahulu ya. 2Y dikuadratkan? Ya, 4Y kuadrat. Kemudian 2Y dikali 3. Ya, 6Y. Ingat dikalikan 2. Plus 12Y. Kemudian plus 3 dikuadratkan. Plus 9. Sudah. Kemudian ada plus Y kuadrat. Selanjutnya di sini min 2 dikalikan semua yang di dalam kurung. Hati-hati ya, harus semua dikalikan. Jadinya min 4Y, kemudian min 2 dikali plus 3, min 6. Selanjutnya ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Oke, sekarang kita jumlahkan yang sama jenisnya atau sejenis. Y kuadrat. Ini Y kuadrat. Berapa? Ya, 5Y kuadrat. Kita lanjutkan bagian yang Y. 12Y dikurang 4Y. 8Y. Ditambah 4Y. Kembali lagi menjadi 12. Plus 12Y. Konstantanya plus 9 dikurang 6. 3 ditambah 5. Ya, 8. Sama dengan 0. Sudah ketemu persamaan kuadratnya. Nah, diskriminannya kita lanjutkan di belakang ya. Oke, ini persamaan kuadratnya. Pertama, tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya seperti tadi. A di depannya atau koefisiennya Y kuadrat. Ya, 5. B, koefisiennya Y, 12. Dan C adalah konstanta. Ya, 8. Sudah lengkap nilai A, B, dan C-nya. Sekarang mari kita cari nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Kita ganti langsung ya. B adalah 12. 12 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya adalah 5.
dikali C. C-nya 8. Oke, kita lanjutkan menghitung. 12 kuadrat. Ya, 144. Dikurang 4 dikali 5, 20. Dikali 8, ya, 160. Berapa hasilnya? 144 dikurang 160. Ya, min 16. Negatif 16 ini lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0? Ya, min 16 kurang dari 0. Sehingga, apa kesimpulannya? Ya, karena diskriminannya adalah negatif 16, di mana min 16 itu kurang dari 0, sehingga dapat disimpulkan garis H tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran L. Nah, bagaimana kira-kira? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Saya harap kalian sudah bisa ya. Oke, hari ini kalian sudah mempelajari kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan langsung ke saya via WA. Sampai jumpa pada materi lingkaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.